Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Maka syukur alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah, kita masih memiliki kemauan serta kemampuan. Masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan ruhani, sehingga kita bisa terbangun dari istirahat sejenak, lalu kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, dan sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu untuk bersama mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita selamat dalam mengarungi hidup di dunia yang hanya sementara sampai selamat di akhirat untuk selamanya. Bapak dan Ibu solihin wassolihat jamaah Masjid Nurul Ilmi yang saya hormati dan Allah rahmati, kumaha Bapak Ibu daramang sadayana. Alhamdulillah, seperti biasa Pak, saya menggantikan ketidakhadiran guru kita Al-Ustadz Nurdin Sabana. Semoga tidak mengurangi semangat jamaah sekalian walaupun dengan pemateri yang berbeda. Yang akan kita kaji mengenai bagaimana cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ada satu surat yang harus selalu kita baca pada setiap rakaat sholat yang kita kerjakan. Surat yang dimaksud yakni surah Al-Fatihah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak sempurna satu rakaat bila di dalamnya tidak membaca Fatihatul Kitab. Jadi surah Al-Fatihah harus dibaca pada setiap rakaat sholat yang kita kerjakan. Di dalam surat tersebut kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. Tentu ini bukan sekedar kita baca, bukan hanya menjadi pernyataan yang kita ucapkan berulang-ulang, tetapi harus terbuktikan, teramalkan dalam keseharian dan menjadi keyakinan utama bagi kita sebagai orang yang beriman. Bapak dan Ibu, pastikan kita hanya menyembah kepada Allah saja, jangan menyembah kepada yang lainnya. Begitu pula kita memohon pertolongan hanya kepada Allah saja, jangan berharap kepada yang lainnya. Kalau sepenuhnya kita berharap hanya kepada Allah, maka kita akan mendapatkan Allah Maha Berkuasa, Allah yang Maha Kaya. Kita benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bila kita berharap kepada sesama manusia, maka rasa kecewalah yang akan kita dapatkan.
Hadirin, selanjutnya bagaimana cara kita memohon pertolongan kepada Allah? Kan di surah Al-Fatihah kita menyatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. Tak bagaimana cara memohon pertolongannya? Maka mari kita perhatikan surah Al-Baqarah ayat 45. Allah menjelaskan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, kita bahas satu persatu Bapak dan Ibu. Di dalam kitab Mufradat Al-Fazil Quran, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan bahwa sabar ialah habsun nafsi ala ma yaqtadihil aqlu wasyar'u, menahan diri atas apa yang dikehendaki oleh akal dan syara. Itulah yang dimaksud dengan sabar. Menahan diri atas apa yang dikehendaki oleh akal dan syara. Ketika diri ini merasa lelah, ingin menyerah, tetapi akal menghendaki agar kita terus melangkah melalui jalan yang Allah ridhoi. Saat dorongan hawa nafsu inginnya kita marah, melampiaskan dengan kata-kata yang memuaskan diri dan menyakiti orang lain, tetapi akal menghendaki agar kita tenang, mengedepankan akhlak yang mulia, sehingga ucapan dan perbuatan selalu terjaga. Saat hawa nafsu mendorong kita untuk melakukan perbuatan dosa yang sesuai dengan keinginan, banyak pula orang yang memperebutkan, tapi akal mengingatkan bahwa itu membahayakan, sekalipun secara duniawi menguntungkan. Maka sekuat iman kita menjauhi perbuatan dosa tersebut karena meyakini hal tersebut tidak Allah ridhoi dan benar-benar akan membahayakan diri kita. Maka Bapak dan Ibu, kita bisa sabar dalam menjalani kehidupan. Kita bisa menjadikan sabar sebagai cara untuk memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Maka ketika diri ini terilmui oleh pengajaran Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka tolabul ilmi itu adalah kewajiban setiap individu orang yang beriman. Tidak bisa diwakilkan. Tugas bapak mah mencari nafkah saja, kan we ibu nu hadir ka pangaosan mah. Tidak bisa Pak. Kewajiban setiap individu orang yang beriman. Oleh karenanya Pak, sesibuk-sibuknya kita, minimal sejumat sekali kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan nasihat berharga melalui khutbah Jumat. Itu Pak. Jadi sekali lagi, sesibuk-sibuknya peran kita sebagai suami, peran kita sebagai ayah dalam mencari nafkah, minimal sejumat sekali mendapatkan pencerahan, mendapatkan kekuatan untuk iman, yaitu melalui khutbah Jumat.
punten ieu mah tos masa Jumat sakali adon tibra di Jumatanana gitu, atau telat hadir ke masjidna, bagaimana ini Pak? Nah nanti selebih itu, nah kita wajib punya agenda menjadi bagian dari kesibukan kita. Seperti sekarang jamaah, kita sama-sama belajar, sama-sama duduk di majelis ilmu, karena ini teramat penting sekali. Tanpa tolabul ilmi, tanpa mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil kita bisa sabar dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, di dalam kitab Tahzibul Akhlaq diterangkan, qolal Imamul Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, as-sabru ibaratun an sabati ba'isiddin fi muqabalati ba'isil hawa. Sabar ialah ibarat lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna tentang keteguhan pendorong agama dalam menghadapi pendorong hawa nafsu. Jadi kalau kita sabar, artinya pendorong agama pada diri kita lebih kuat, sehingga mampu mengalahkan pendorong hawa nafsu yang bersumber dari bisikan setan, yang umumnya sesuai dengan keinginan, disukai oleh syahwat kita sebagai manusia. Kalau pendorong agamanya lemah, Bapak dan Ibu, ya pasti terkalahkan oleh pendorong hawa nafsu. Contohnya, kita merasa ngantuk, merasa masih ternyenyakan oleh mimpi indah, kan gitu Bu. Tetapi akal menghendaki, tak pendorong agama mengingatkan, bangun. Ini sepertiga akhir malam, waktu diijabah doa. Ini waktu diampuni dosa, waktu diterimanya tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka si pendorong agama melawan pendorong hawa nafsu, sehingga mampu melawan rasa ngantuk dan segera kita bangun untuk menggapai segala keutamaan yang Allah janjikan. Tapi kalau pendorong agamanya lemah, apa yang terjadi Pak? Narik dari salimut kan gitu, kembali melanjutkan mimpi indah. Tidak demikian bagi orang yang kuat keimanan. Dia memaksakan bangun untuk mewujudkan mimpi, bukan melanjutkan mimpi. Tak gitu gambaran sederhananya. Begitu pula Bapak dan Ibu bisa hadir ke sini, saya yakin ada pendorong agama yang kuat sehingga mampu mengalahkan pendorong hawa nafsu. Dijadikan agenda utama, menjadi di antara kesibukan kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Selanjutnya masih dalam kitab Tahzibul Akhlaq, ayyamus sabri qalailu, hari-hari sabar adalah sedikit. Jadi sabar itu sangat sebentar. Wa huwa muntahal umuri, yaitu sampai saat habisnya umur. Bil idofati ila ma yuqalu min amril akhirah, bila dibandingkan dengan apa yang dikatakan tentang urusan akhirat. Jadi kita bersabar itu sangat sebentar Bapak dan Ibu, yaitu semasa hidup kita di dunia bila dibandingkan kehidupan di akhirat. Maka selama kita hidup di dunia, selama itu pula kita harus bersabar. Berarti sabar ada batasnya tidak Pak?
Bu, sabar ada batasnya? Ada. Sampai esok lusa kita meninggal dunia terus beres sabarna gitu. Beli ibu yang enggal-enggal beres gitu. Jadi semasa kita hidup, selama itu pula kita harus bersabar. Jadi kalau ada orang marah-marah melampiaskan hawa nafsu, sabar juga ada batasnya. Saya nggak bisa diam terus nyanu gitu tetos teu sabar gitu. Ya, jadi sabar sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput kita, dan itu sangat sebentar, sangat sedikit sekali dibandingkan kehidupan kita di akhirat. Ya, makanya Allah banyak mengingatkan kita dalam Al-Quran, bersabarlah fa innaka bi'ayunina, kan diantaranya gitu Bu, karena sungguh engkau itu ada dalam pengawasan kami. Sok sing salalabar dan tidak akan lama hidup di dunia. Dan perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, saat kita berpindah alam melanjutkan fase kehidupan berikutnya, itu lebih lama dibandingkan kehidupan kita di dunia. Kita di alam rahim Pak, berapa lama Pak? Emut kene Bapak waktu di rahim berapa lama Bu? 9 bulan kan? Sekarang di dunia udah berapa puluh tahun Ibu? Betah kene itu kan di alam rahim hanya 9 bulan, di dunia puluhan tahun. Kita melewati masa hidup berdasarkan apa yang Allah sudah tetapkan. Nanti dari dunia yang terdekat adalah alam kubur, itu lebih lama dibandingkan sekarang kita di dunia. Contoh Bu, manusia yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam sekarang sedang berada di mana Bu? Tadi alam kubur, jadi lebih lama. Nanti beres di alam kubur di padang mahsyar lebih lama lagi daripada alam kubur. Terus tahapannya semakin lama sampai menemukan tempat keabadian antara surga dan neraka. Pilihannya hanya 2, dan yang menentukan akhir perjalanan hidup kita surga atau neraka adalah sekarang di dunia. Makanya sabar. Dah sabar mah hanya sebentar, hanya sedikit sekali dibandingkan kehidupan di akhirat. Maka para ulama membagi sabar menjadi 3 macam. Pertama, sabar dalam beribadah, seperti yang sekarang sedang kita usahakan. Saya harus bersabar, demikian pula jamaah sekalian. Ibu hoyongna gogoleran, sabar pun kedai di bumi gitu. Kan gitu Pak, Bapak pengennya olahraga pemanasan yang kedai we beres ieu, ayeuna mah calik heula we sing sabar gitu ya. Apalagi sedang Jumatan, saya menerangkan materi ini menuju Jumatan Pak di Masjid Pasar Baru di luhur Masjid Uswatun Hasanah. Sabar dalam beribadah seperti yang sekarang sedang kita lakukan. Bapak sedang Jumatan inginnya buka HP, sabar atau menuju nyepeng HP Pak langsung kieu tuh kasindiran we nya kedah sabar we. Nah, itu anu pertama, sabar ketika kita beribadah, perlu kesabaran ya. Menuju sholat berjamaah Bu, Ibu teh peda rajin belajar tahsin, nama wah jadi bagus bacaan Quran, bahkan bisa mengoreksi bacaan orang lain ya. Bacaan imam teh ada yang kurang tepat, sabar Bu. Pamit sabar Ibu, guna gitu Ibu teh ihpa gitu kan ribu sholat berjamaah yang kedewe di pasihan terangna gitu ya. Itu yang pertama Pak, sabar dalam beribadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan dosa. Ini pun perlu kesabaran. Ada keinginan, ada ajakan, ada peluang, dosa udah di depan mata. Tadi uji keimanan kita. Ketika kita terilmui oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka pendorong agama kuat.
sehingga mampu menjaga diri dari perbuatan dosa. Meyakini sepenuh hati walaupun menguntungkan secara dunia tapi membahayakan kita karena statusnya tidak Allah ridhoi, status nate pinarakaeun. Nah gitu ya. Nah komo para pamimpin mahnya jigana kedah salalabar we gitu. Yang ketiga, nah ini umumnya yang dipahami tentang sabar, yaitu saat tertimpa musibah. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, bagaimana kita menyikapinya? Apakah berkeluh kesah, berburuk sangka, menyalahkan siapa saja, atau ridho terhadap ketetapan Allah, berbaik sangka dan penuh harap kepada Allah dibarengi dengan doa semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dari rasa sakit yang saya terima, dari kehilangan, dari rasa sedih. Dan bagaimana kita menyikapi saat pertama kali benturan itu kita terima, saat musibah itu menimpa diri ya. Sampai pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan dalam hadis, ada seorang ibu Pak menangis di hadapan kuburan. Ternyata putranya meninggal dunia, jadi itu makam putranya. Nabi lewat, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati, ibu sabar, bertakwalah kepada Allah. Tadi nasihatan gitu ambek Pak, sabar mohon apa yang ngomong sabar gitu bahasa kita mah. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan, sabar gitu ya. Jadi kalau bapak menasehati yang sama tuluy dibentak, Nabi ge kantos Pak gitu ya. Akhirnya Nabi meninggalkan si ibu itu. Tidak lama ada yang memberitahu, mengingatkan, hai ibu, sini tadi teh Nabi ibu gitu. Ternyata tidak tahu Pak, yang menasehati itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka si ibu merasa bersalah, merasa tidak sopan. Akhirnya dia mendatangi rumah Nabi lalu menjelaskan, tuh Nabi pun tidak tahu kalau yang tadi itu engkau. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamas sabru, sesungguhnya sabar itu saat benturan pertama kali musibah itu menimpa diri. Itu jadi pertama kali kita tertimpa musibah, bagaimana penyikapan kita? Ada seorang istri ditinggal oleh suami tercinta, meninggal dunia. Lalu bilang sabar setelah beberapa tahun ke depan saat sudah punya suami lagi. Karena suami lagi benghar tanahnya lega gitu. Dimana gedung cenah abi mah sabarnya sabar teh tos gitu. Saat pertama kali mah waduh narima eta teh. Ya Allah, kenapa engkau ambil suami saya? Bagaimana cenah anak-anak saya masih kecil? Bagaimana saya melanjutkan ini kehidupan? Gitu awal nama. Beberapa tahun ke depan baru berkata saya mah dah sabar. Sabar teh ketika sudah punya ganti. Nu kitu masalahnya sabar. Jadi sabar mah pertama kali musibah menimpa diri kita, tak apa yang kita ucapkan, seperti apa penerimaan kita, itu sabar yang sebenar-benarnya. Itu Pak. Tegampil geringan tanya. Makanya perlu kekuatan iman yang mampu mengalahkan dorongan hawa nafsu. Nah hadirin, itu yang pertama. Jadi cara kita memohon pertolongan kepada Allah adalah dengan bersabar. Saat kita sabar dalam beribadah, sabar dalam meninggalkan perbuatan dosa, sabar saat tertimpa musibah, maka Allah memberikan pertolongan kepada kita melalui jalan yang tidak kita sangka sebelumnya.
Allah memberikan solusi dari segala masalah yang kita hadapi. Yang kedua, wassalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sholat. Jadi sabar, sholat ini selalu bergandengan Bapak dan Ibu. Ya. Kenapa sholat disebutkan setelah sabar? Padahal di dalam sabar sudah ada sholat. Tadi sabar yang pertama, sabar dalam hal apa, Bu? Sabar beribadah. Kan di antara ibadah itu sholat. Kenapa sholat disebutkan lagi? Berarti ada nilai lebih. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena sholat ibadah harian kita. Sholat itu adalah penentu untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholat. Nanti yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau nilai sholat kita bagus, maka nilai ibadah yang lain pun akan bagus. Tapi kalau nilai sholatnya jelek, apalagi nilai ibadah yang lainnya. Nah, di sini Allah menjelaskan, wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Sungguh sholat itu teramat berat dikerjakan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat berat dikerjakan ini berdasarkan keterangan Allah dan sesuai dengan kenyataan. Gitu Pak. Sholat berat dikerjakan bukan berat ketika mengangkat kedua tangannya. Orang fitness payah mengangkat beban berkilo-kilo itu bisa diangkat. Nah, takbiratul ihram gerak meni sesah. Sholat berat dikerjakan bukan melangkahkan kaki ke masjidnya. Kita gening olahraga ngurilingan lapang punya bisa. Kaki melangkah ke masjid meni sesah. Kan bukan demikian juga. Begitupun sholat berat dikerjakan bukan lamanya durasi waktu. Bukan. Nonton pertandingan sepak bola sabaraha menit, Pak? 45 menit kali 2, atau belum perpanjangan waktu. Gening bisa betah berlama-lama di depan TV, ai sholat sabaraha menit, Pak? 5 menit teh sareng wudu cenah. Berarti sholatnya sabaraha menit gitu. Tuh, jadi bukan berat karena lamanya durasi waktu sholat, tapi semua itu berat secara dorongan syahwat, secara keyakinan. Karena manusia umumnya bila tanpa petunjuk Allah Ta'ala lebih memprioritaskan urusan dunia. Itu. Nah, maka sholat berat dikerjakan kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau Bapak merasa mudah ya mengerjakan sholat, merasa ringan kaki melangkah ke masjid, berarti Bapak udah termasuk orang yang khusyuk. Ibu sudah khusyuk tuh. Nah, seperti apa keterangan orang yang khusyuk itu? Di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu yaitu orang yang meyakini bahwa dirinya akan bertemu dengan Rabb-nya. Jadi kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertemuan kita dengan Allah Ta'ala di dunia yaitu ketika kita sholat. Gitu Bu. Jadi orang yang khusyuk itu meyakini sholat bukan sekedar bacaan dan gerakan. Sholat bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi sholat bagian kebutuhan utama hidup kita. Sholat adalah waktu istimewa saat kita bertemu dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu,
ketika dapat undangan dari orang yang punya kedudukan, orang yang terhormat. Kira-kira ibu bade hadir mal bu diulem ku ibu wali kota, ku ibu camat tuh atulah tongga ka wali kota, ibu camat ngulem ibu bade hadir mal bu. Pertama kita merasa terhormat dapat undangan itu. Kedua pasti akan disiapkan. Ku ibu teh dugi di buleudana kalender teh. Dinten Sabtu kaping sakieu tah pokona mah aya uleman. Ya, disiapkan pakaian terbaik. Kan gitu Bu? Disiapkan segala halnya. Itu urusan kita dengan sesama manusia demikian. Kan kita tidak mungkin menghadiri undangan mengenakan pakaian tidur, kan disiapkan atuh Pak. Ya, kita menghormati undangan tersebut, menyiapkan segala halnya. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Tak itu harus lebih dipersiapkan, harus lebih diperhatikan. Dan kita mendapatkan undangan dari Allah sehari sampai 5 kali Bapak dan Ibu. Melalui lisan para muazin diseru Pak, hayya 'alas sholah, hayu kita sholat. Itu. Nah maka berbicara khusyuk bukan sekedar ketika sholat itu kita kerjakan, tapi khusyuk dimulai saat kita memenuhi syarat-syarat sebelum sholat itu kita kerjakan. Maka orang yang khusyuk wudunya tidak akan asal-asalan, wudunya tidak sekedar basah, tapi benar-benar apik Bapak dan Ibu, wudunya sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang khusyuk batasan auratnya diperhatikan, orang yang khusyuk waktu sholatnya diperhatikan, orang yang khusyuk selalu memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat secara waktu yang terbaik seperti apa Bu? Fi awali waktiha. Gitu. Secara tempat bagi kita Pak di masjid, bagi ibu di rumah. Secara jumlah berjamaah. Secara apapun itu harus memberikan yang terbaik. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula an asyuqqa ala ummati, andaikan aku tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika mau sholat. Artinya apa Bu? Kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Saat Bapak mau menemui istri saja, kan mungkin Pak bau mulut, bau jengkol, bau sagala, sikat gigi heula orang teh. Bagaimana pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka pastikan kita harus memberikan yang terbaik. Itulah orang yang khusyuk. Saat sholat itu kita mulai dengan takbiratul ihram, mengucapkan kalimat thayyibah takbir Allahu Akbar, benar-benar memahabesarkan Allah. Allah yang maha besar, selain Allah semuanya kecil, termasuk diri kita sungguh tidak punya kemampuan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat yang sebenar-benarnya harus mampu menghilangkan segala bentuk kesombongan. Sholat yang sebenar-benarnya harus menjadikan kita hanya menghamba kepada Allah saja, tidak menghamba kepada sesama manusia, tidak pula menghamba terhadap kehidupan dunia. Nah, itu Pak orang yang khusyuk. Menjadikan sholat sebagai cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka arti sholat secara bahasa apa Pak? Doa permohonan. Kita takbiratul ihram yang pertama kita baca apa Pak? Doa iftitah, tuh langsung doa. Gitu. Di Al-Fatihah ada doa tidak Pak?
Ada doa yang sangat penting, ihdinas siratal mustaqim. Maka hadirkan rasa penuh harap tuh kepada Allah saat membaca ayat tersebut. Di dalam ruku isinya doa semua, sanjungan, pujian. Kalau ibu bacanya yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu doanya tuh. Jadi isinya semuanya doa. Terlebih ada saat, ada waktu diijabah doa, silahkan boleh minta apapun kepada Allah Ta'ala, termasuk boleh menggunakan bahasa kita sendiri sesuai dengan apa yang kita hadapi, yaitu ketika kita sedang sujud, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, sedekat-dekatnya hamba dengan Robnya yaitu ketika sedang sujud. Maksudnya sujud di dalam sholat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, fa'aksirud doa, maka perbanyaklah berdoa. Bapak Ibu, kita sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, banyak meminta kepada Allah Ta'ala, menyampaikan keluh kesah kita, segala permasalahan kita, segala apa yang kita hadapi. Setelahnya Bapak dan Ibu, kita merasa lega, dibarengi keyakinan pasti Allah memberikan solusi pada masalah yang saya hadapi, pasti Allah memberikan kemudahan, pasti saya mampu menghadapinya. Bila demikian keadaan kita, maka kita sudah menjadikan sholat sebagai cara kita memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Tapi bila orang sholat hambar Pak rasanya, hanya sekedar gerakan dan ucapan, tidak merasakan kedekatan dengan Robnya, berdoa hanya di lisan, tidak menghadirkan penuh harap kepada Allah Ta'ala, beres teh ragu Pak, bisa atunya, mampu tidak ya? Atuh bukan demikian Pak yang diharapkan pada sholat yang kita kerjakan. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau berdoa, menggunakan contoh doa dari Al-Quran, mengamalkan doa yang pernah Nabi baca, minimal tahu terjemahnya Bapak Ibu, sehingga hadir tuh rasa penuh harap kepada Allah Ta'ala, mengerti apa yang kita minta. Itu. Nah yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu mereka meyakini bahwa mereka akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipersiapkan segala macamnya, perbekalannya disiapkan untuk kembali kepada Allah Ta'ala, yang waktunya secara tiba-tiba. Datangnya malakul maut tidak menunggu kesiapan kita. Nah ini penjelasan cara memohon pertolongan kepada Allah, yakni dengan sabar dan sholat. Ternyata di ayat yang lain pun ada perintah yang sama. Bedanya kalau di ayat yang tadi kita baca Bapak dan Ibu, ini secara kelengkapan kisah Bani Israel. Nanti Bapak bisa lihat di ayat sebelumnya, Allah mengawali firman-Nya dengan menyeru, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, kesananya mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah. Selanjutnya sampai di ayat ini, wasta'inu bis-sobri was-sholah. Adapun di Al-Baqarah ayat 153 ini tertuju kepada kita. Allah mengawali firman-Nya dengan menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sobri was-sholah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Artinya hanya dengan dasar keimanan kita bisa
menjadikan sabar dan sholat sebagai cara kita memohon pertolongan kepada Allah. Tanpa dasar keimanan yang kuat, maka urutan yang awal bukan Allah, Bapak dan Ibu. Kita mau minta tolong kepada siapa ya? Oh, kepada si fulan, kepada bapak itu, ibu itu, yang menurut penilaian kita bisa tuh memberikan pertolongan, mampu secara urusan duniawi, kan gitu. Ternyata semua pintu tertutup, orang-orang itu tidak memberikan pertolongan kepada kita, baru saja ngadoa ke Allah. Tidak demikian bagi orang yang beriman. Allah dinomor satukan, dibarengi ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Tergantung, bisa bekerja, bisa jual beli, bisa pinjam meminjam, bisa apa saja, namun tetap melalui jalan yang Allah ridhoi. Nah, kalau di ayat 153 surah Al-Baqarah lanjutannya, innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita bersabar, yakinilah Bapak dan Ibu, Allah membersamai kita. Allah pasti memberikan kemudahan kepada kita. Bapak pergi keluar kota, ada yang menjamin, hamba Allah yang dermawan, yang kaya raya, yang soleh. Bapak tenang, transportasinya saya yang menjamin, penginapannya saya yang mengurus, makanannya beres, sampai bapak dibekelan, ibu dibekelan. Yuk kanggo meser oleh-oleh nak 3 juta sewang gitu Bu. Kira-kira ibu tenang tidak Bu? Ah tenang wecenanya, oleh-oleh kira ku 3 juta tercekap meser non wae gitu ya, bahkan ada lebih. Kan kita tenang saat bersama dengan orang yang menjamin apa-apa yang kita butuhkan. Bagaimana bila yang membersamai kita Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketenangan harus melebihi dibandingkan saat kita bersama dengan siapapun juga. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, di dalam hadis riwayat Imam Muslim ini tentang sholat, tentang sabar dan sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, toharoh itu adalah setengah dari iman. Jadi bersuci itu setengah dari iman. Ya, sampai syarat sahnya sholat kan itu toharoh, bersuci. Nah, bersuci bukan hanya membersihkan zohiriyah, tapi yang paling utama yang harus lebih kita perhatikan saat bersuci itu adalah menjaga kebersihan ruhani. Itu kita kan wudhu kumur-kumur Bu, bukan sekedar kumur-kumurnya, tapi jaga ucapan. Kita berwudhu, cuci tangan, mencuci wajah, bukan sekedar mencucinya, tapi jaga wajah kita dari segala perbuatan dosa. Tangan kita, kaki kita, pastikan melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. At-tuhuru syatrul iman, toharoh itu setengah dari keimanan. Berikutnya, walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Tentu ini bukan sekedar di lisan, tapi harus dilanjutkan dengan syukurnya kita kepada Allah, yaitu dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah, sepenuhnya menghamba kepada Allah saja. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Jadi andaikan pahalanya Allah tampakkan, itu memenuhi apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Bahkan di hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, zikir yang ringan di lisan tapi berat di timbangan adalah subhanallahi wa bihamdi. Wassolatu nurun, salat adalah cahaya, sehingga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala
jelas kemana arah tujuan, apa yang harus kita persiapkan. Was-shadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti nyata bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Sedekah adalah bukti bahwa kita lebih mencintai akhirat dibandingkan mencintai dunia. Was-sabru diyaun, dan sabar adalah sinar. Ibarat matahari yang menyinari, demikian pula sabar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, Quran adalah sebagai hujah yang akan membelamu atau yang akan memberatkanmu. Saat Quran kita jadikan pedoman, kita rutin membacanya, rutin mempelajarinya, diamalkan dengan sebaik-baiknya, maka di akhirat Bapak dan Ibu, Quran akan menjadi pembela kita. Namun sebaliknya, saat Quran dibiarkan ketika di dunia tidak dipelajari apalagi diamalkan, maka itu akan memberatkan kita di akhirat. Kulun nasi yagdu fabai'un nafsahu wa mu'tikuha au mubikuha. Setiap orang keluar bekerja di pagi hari lalu menjual dirinya, maka antara manusia itu ada yang memerdekakannya, ada yang membinasakannya. Maksud menjual diri adalah segala aktivitas yang kita lakukan. Ada yang memerdekakan kita saat kita menghamba kepada Allah Ta'ala, maka kita jadi manusia merdeka. Sebaliknya, ada yang membinasakan dirinya ketika menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Yang terakhir Bapak dan Ibu, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang lelaki dari kaum Ansor pernah berkata, "Wahai Rasulullah, ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan?" Mengapa engkau tidak mempekerjakan aku sebagaimana engkau telah mempekerjakan si fulan? Mengapa aku tidak diberikan jabatan gitu, tidak dipekerjakan sebagaimana si fulan? Faqala, maka beliau bersabda, innakum satalqauna ba'di asaratan. Setelah aku meninggal, kalian akan menjumpai sikap mengutamakan kepentingan pribadi, mencari keuntungan untuk diri dan kelompoknya saja. Orang-orang yang memperebutkan jabatan tanpa mampu mempertanggungjawabkan. Nah ini kata Nabi yang akan terjadi setelah sepeninggalku. Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Sok yang sabar, bersabarlah. Hatta talqauni alal haudi, sampai kalian berjumpa denganku di al-haud, maksudnya di telaga. Wah, ini hadis ini penguat bagi kita Bapak dan Ibu. Sok yang sabar menjalani kehidupan seberat apapun sampai kalian berjumpa denganku. Wah, ini hadis luar biasa Bapak dan Ibu. Ini cintanya Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Sok yang sabar sampai berjumpa denganku. Ibu mau berjumpa dengan Nabi? Pak, terbayang Pak berjumpa dengan Nabi? Ini yang Nabi kuatkan. Sok Bapak Ibu sabar sampai berjumpa denganku di telaga. Itu ya. Alhamdulillah, wallahu alam bisawab. Demikian materi yang bisa kita kaji. Terakhir, semoga saudara kita yang tertimpa musibah di mana Pak? Di NTT dan sekitarnya, Allah berikan kesabaran. Begitu pula di Kalimantan, hutan dibakar atau kebakaran hutan Pak. Gitu pokoknya. Semoga Allah berikan kesabaran, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Mereka Allah berikan kekuatan iman. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih jamaah untuk kehadiran dan kebersamaannya. Semoga materi yang kita kaji menambah nutrisi untuk keimanan kita
selalu khusyuk dalam beribadah, menjadikan sabar dan sholat sebagai cara ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.